Selamat bertemu kembali ya, dalam diskusi kita mengenai strategi dan perancangan eksperimen. Nah, jadi untuk penelitian ya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah penelitian kuantitatif ya, dan penelitian kualitatif. Nah, apa itu? Mari kita diskusikan selanjutnya. Lagi dan perancangan eksperimen dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Saat mengumpulkan dan menganalisis data, jadi kita mengumpulkan data ya pada waktu penelitian. Ya. Penelitian kuantitatif ya, berkaitan dengan angka-angka dan statistik, ya, sedangkan penelitian kualitatif berkaitan dengan kata-kata dan makna. Keduanya penting untuk memperoleh berbagai jenis pengetahuan. Penelitian kuantitatif dinyatakan dalam angka dan grafik. Nah, kita lihat. Ini digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi teori dan asumsi. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk menetapkan fakta yang dapat digeneralisasikan tentang suatu topik. Metode kuantitatif yang umum mencakup eksperimen di lab, gitu ya, percobaan, observasi yang dicatat sebagai angka dan survei dengan pertanyaan tertutup. Penelitian kuantitatif berisiko menimbulkan bias ya, atau hasil yang berbeda ya, menimbulkan bias penelitian termasuk bias informasi, bias variabel yang dihilangkan, ya, bias pengambilan sampel atau bias seleksi. Nah ini agak aneh juga ya, kita menentukan yang akan kita teliti, tetapi ternyata mungkin kalau yang tepat, ya misalkan kita akan mengamati ya sampel kita adalah misalnya tentang batas umur. Tapi batas umur tersebut ternyata berlaku juga untuk batas umur yang lain. Nah itu kadang-kadang menyebabkan ya bias atau ya mungkin kasarnya penyimpangan. Ya, hasilnya menjadi tidak akurat. Sedangkan penelitian kualitatif diungkapkan dengan kata-kata. Ini digunakan untuk memahami konsep, pemikiran atau pengalaman. Jenis penelitian ini memungkinkan pengumpulan wawasan mendalam tentang topik yang belum dipahami dengan baik. Metode kualitatif yang umum mencakup wawancara dengan pertanyaan terbuka, kemudian observasi yang dijelaskan dalam kata-kata dan tujuan literatur yang mengeksplorasi konsep dan teori. Penelitian kualitatif juga berisiko terhadap bias ya, penelitian tertentu termasuk efek Hawthorne. Efek Hawthorne ini adalah efek karena sampel kita atau yang misalnya yang berhubungan dengan misalkan dengan manusia ya itu bisa bias, artinya bisa subjektif ya. Kalau sampel kita itu mengetahui atau tahu tentang apa yang akan kita teliti ya, itu disebut dengan Hawthorne effect ya. Contohnya misalnya kita ingin melihat kecenderungan masyarakat misalnya, bagaimana tentang pendapat mereka, tapi karena mereka melihat ya pada penelitian itu contohnya misalnya setelah kita dilayani oleh suatu usaha online, kemudian dia akan menanyakan bagaimana kepuasan Anda. Ya, karena pada saat itu Anda puas dalam arti Anda ingin dilayani selanjutnya, meskipun ada masalah, Anda langsung mengatakan baik. Ya, padahal sebenarnya mungkin tidak terlalu baik. Ya. Atau mungkin Anda tahu bahwa itu usaha punya teman Anda. Ya, supaya dia bersemangat Anda berikan, padahal ada masalah yang mungkin kurang baik. Itu contoh saja ya. Kemudian ada bias pengamat, ya, bias ingatan dan bias keinginan sosial. Ya. Nah ini kadang-kadang juga ya itu ya penelitian supaya terlihat valid ya. Tolong dong kamu isi dengan baik. Gitu ya. Yang penting yang sering kita lihat adalah misalnya kita memberikan suatu voting ya, yaitu semacam itu
vote kepada orang-orang yang ingin kita menangkan. Jadi teman ada yang pesan, tolong ini untuk anak saya, ya kamu vote supaya dia mendapatkan dukungan banyak. Ya tidak salah juga ya. Jadi itu sistemnya yang membuat ada kelemahan, terutama yang disebut dengan efek Hawthorne ini ya. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dan kualitatif menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan memungkinkan peneliti menjawab berbagai jenis pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif dan kuantitatif ini dikumpulkan. Ini saya dapat dari saya dapatkan dari nanti pada bagian akhir ada ada referensinya ya. Saya mendapatkan buku tersebut. Buku itu menjadi acuan saya dalam menyusun diskusi ini ya. Sebelah tengah ini penelitian kuantitatif dan sebelah kanan ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke. Penelitian kualitatif fokusnya itu menggali ide atau merumuskan hipotesis atau teori. Ya, sedangkan untuk penelitian kuantitatif menguji itu hipotesis atau teori. Sepertinya mirip ya, sepertinya sama, agak berbeda tapi. Nanti pada waktu Anda melakukan penelitian, Anda akan tahu ya, membedakannya. Analisisnya adalah meringkas, mengkategorikan, dan menafsirkan untuk penelitian kualitatif. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, analisis itu ada analisis matematika dan statistik. Kemudian penelitian kualitatif dinyatakan dalam kata-kata atau words. Sedangkan penelitian kuantitatif itu tadi kualitatif ya. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif itu angka, grafik, kemudian tabel, ya, dan lebih sedikit kata, ya lebih sedikit kata-kata. Umumnya para pembaca hasil penelitian itu dengan melihat grafik saja mereka sudah tahu. Ya mungkin perlu diberikan penjelasan, ya, penjelasan itu menjadi mudah ya, kalau kita memakai grafik atau tabel. Sampel ya atau sampel penelitiannya. Pada penelitian kualitatif itu respondennya sedikit, ya, meskipun ini relatif ya. Kalau kita mau bikin banyak juga bisa, tetapi ada alasan tertentu, ya. Bisa diuji kecukupan data. Nah, itu nanti belum sekarang ya. Kemudian pada penelitian kuantitatif, sampel itu responden itu banyak, ya. Untuk memudahkan mereka mengambil banyak. Sekali lagi ini berhubungan dengan kecukupan data. Pertanyaan pada penelitian kualitatif itu terbuka pertanyaannya. Sedangkan pada penelitian kuantitatif pilihannya tertutup atau ganda. Bisa tertutup, bisa ganda maksudnya. Dikarakterisasi oleh untuk penelitian kualitatif oleh pemahaman, konteks, dan kompleksitas dan subjektivitas. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu dikarakterisasi oleh pengujian, pengukuran, ya, objektivitas dan replikasi. Ya, ini sangat umum ya, karena ada beberapa penelitian itu membutuhkan beberapa topik-topiknya ini ya, seperti replikasi dan sebagainya. Metode pengumpulan data. Data kuantitatif dan data kualitatif dapat dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode. Ya, tadi sedikit disinggung ya sudah tentang pengumpulan data. Penting untuk menggunakan metode pengumpulan data yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian. Banyak metode pengumpulan data dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Misalnya, dalam survei, studi observasional ya, atau studi kasus, data dapat direpresentasikan sebagai angka. Misalnya, menggunakan skala penilaian atau frekuensi perhitungan. Atau sebagai kata-kata.
Ya, misalnya dengan pertanyaan terbuka atau deskripsi tentang apa yang diamati. Namun beberapa metode lebih umum digunakan pada satu jenis atau jenis lainnya. Metode pengumpulan data kuantitatif, ya, survei. Ada daftar pertanyaan tertutup atau pilihan ganda yang dibagikan kepada sampel. Ya, kepada sampel itu maksudnya mereka-mereka yang mengikuti itu ya survei tersebut ya, bisa dilakukan online, tatap muka atau melalui telepon. Ya, padahal ini pertanyaannya tertutup gitu ya. Ya, dalam hal ini saya pernah melihat ya tatap muka tetapi pertanyaan tertutup. Nah, itu nanti akan lebih detail kalau Anda melakukan penelitian ya, dan terus Anda memilih pertanyaan tertutup tetapi tatap muka. Gitu ya. Dari tatap mukanya itu untuk memberikan penjelasan awal ya, ini loh pertanyaan ini tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi silahkan Anda jawab. Misalnya eksperimen ya, situasi di mana berbagai jenis variabel dikendalikan dan dimanipulasi untuk membangun hubungan sebab akibat. Ya. Hipotesis seperti pada saat yang lalu saya sebutkan, ya, salah satunya adalah hipotesis itu ada sebab akibat. Ya, jadi bisa secara keseluruhan itu sebab akibat. Sebab akibat yang pertama bisa jadi sebab kedua. Sebab kedua memberikan akibat kedua. Akibat kedua itu menjadi sebab dari akibat ketiga dan seterusnya. Sehingga dari keseluruhan hubungan sebab akibat itu kita bisa menyimpulkan. Jadi misalnya dari sebab pertama itu bisa menjadikan suatu kesimpulan yang kelihatannya tidak ada hubungannya, tetapi itu hubungannya adalah turun satu persatu ya. Nanti mungkin Anda akan melihat contohnya. Contohnya ya, yang ini saya pernah dapatkan dari dosen saya. Lombok itu apa ya? Lombok lah ya, saya katakan bahasa Indonesianya apa Lombok itu ya. Itu bisa menyembuhkan penyakit flu. Saya membayangkan bagaimana itu ya. Ternyata cabai bahasa Indonesia. Cabai itu rasanya pedas. Ya, jadi kalau kita makan, saking pedasnya, ya, untuk mengimbangi pedasnya kita minum air banyak. Ya, jadi itu istilahnya belum kapok Lombok ya. Jadi kita minum air banyak, ya, tapi pedasnya enak sekali. Kita minum. Dan karena pedas itu kita minum, kita berkeringat. Nah, ini salah satunya. Jadi sebab dari pedas itu kita minum banyak. Ya. Kemudian itu akibatnya kita minum banyak ya. Minum banyak itu ya, sebab minum banyak itu kita mudah keringat kita itu banyak. Nah, itu contohnya. Ya, akibat dari keringat banyak itu menjadi sebab keringat yang banyak. Sebab keringat yang banyak itu dia memberikan, tidak tahu ya, saya memberikan suatu kelancaran ya. Jadi karena peredaran darah itu lancar ya, kita karena adanya berkeringat itu peredaran darah itu lancar. Karena peredaran darah kita lancar ya, maka akan terjadi suatu metabolisme misalnya ya. Karena kelancaran darah ini ya, sehingga aliran darah itu seperti mencairkan. Kalau orang mau flu supaya sembuh itu ya kita harus tahu bahwa kita umumnya diberikan tanpa kita sadari obat pencair darah ya, sehingga kita jadi lancar ya darah kita. Nah, karena darah kita lancar, maka flu kita itu sembuh. Nah, itu contoh sederhana. Saya nggak tahu benar atau tidak ya, tapi itu contoh. Sebab ya, kesimpulannya adalah dengan memakan cabai flu kita akan sembuh. Bagaimana caranya ya? Mengandung apa ya? Mungkin kalau kita orang ke dokter mengandung apa ya? Medikasi obat apa ini dan sebagainya. Nah, tapi itu salah satu sebab akibat yang harus kita pelajari. Umumnya itu disusun di hipotesis.
Lanjut, observasi. Ya, metode pengumpulan data kuantitatif observasi. Mengamati subjek pada lingkungan alami yang variabelnya tidak dapat dikontrol. Ya, itu sudah kita diskusikan pada saat yang lalu mengenai variabel yang bisa dikontrol. Ya. Jadi tolong direview lagi mengenai variabel tersebut. Metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, wawancara. Kita sudah tahu. Mengajukan pertanyaan terbuka secara lisan kepada responden. Ya, dalam hal ini yang kita sebut sebagai sampel. Respondennya berapa orang? Untuk setiap responden kita memberikan pertanyaan terbuka. Kemudian kelompok fokus. Diskusi antara sekelompok orang mengenai suatu topik untuk mengumpulkan pendapat yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian etnografi, ya, kalau lihat etnonya sudah etnis ya, berpartisipasi dalam komunitas atau organisasi dalam jangka waktu lama untuk mengamati budaya dan perilaku secara dekat. Ya, saya kira itu jelas ya. Tinjauan pustaka. Ya, ini survei literatur ya, seperti yang pernah saya sebutkan. Untuk skripsi itu cukup survei literatur. Ya. Survei terhadap karya-karya yang telah diterbitkan oleh penulis lain. Ya, ini sebetulnya mudah ya, tetapi sulit ya juga mengambil kesimpulan. Contohnya kalau kita ingin membuat suatu opini ya atau pendapat, ya, kita mengumpulkan pendapat dari beberapa orang. Ya. Meskipun kadang-kadang itu bisa menjebak ya, karena pendapat satu orang itu bisa menjadi kontroversi bagi pendapat orang lain. Ya. Yang pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia yang benar, kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak benar apa yang dikatakan. Nah, terus kita harus pandai mengambil suatu kesimpulan ya, dari pengumpulan data kualitatif yang tinjauan pustaka ini. Kapan menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif? Ya. Aturan praktis untuk memutuskan apakah akan menggunakan data kualitatif atau kuantitatif adalah gunakan penelitian kuantitatif jika diinginkan konfirmasi atau menguji sesuatu, teori atau hipotesis. Ya, tadi hipotesis itu sudah dikatakan ya. Kalau dikatakan cabai tadi mengakibatkan kita sembuh dari flu, ya, cari referensi mengenai cabai itu pedas. Ya, cari referensi karena pedas kita minum banyak. Ya. Kemudian cari referensi karena kita minum banyak, jadi sehat misalnya ya. Peredaran darah kita lancar misalnya. Nah, kita lihat lagi apakah peredaran darah yang lancar tadi itu, cari referensinya, bisa menyembuhkan flu misalnya. Padahal itu bisa diperpanjang lagi itu. Belum tentu peredaran darah langsung ke flu, tapi peredaran darah misalnya mengakibatkan tubuh kita merasa sehat dan sebagainya. Apakah benar karena peredaran darah itu yang cepat atau tinggi itu bisa mengusir misalnya ya, flu itu adalah tidak tahu apakah itu virus atau bakteri ya, saya tidak tahu, dicari itu ya. Itu kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif. Gunakan penelitian kualitatif jika ingin memahami sesuatu, misalnya konsep, pemikiran, dan pengalaman ya. Untuk sebagian besar topik penelitian dapat dipilih pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, ataupun campuran, gabungan. Ya. Jenis penelitian yang dipilih bergantung pada antara lain apakah digunakan pendekatan penelitian induktif atau deduktif. VS ini sebenarnya versus ya. Ini karena saya pada waktu itu lupa apa ya dari referensinya. Ya. Pertanyaan penelitian tersebut, apakah yang dilakukan penelitian eksperimental, korelasional, atau deskriptif, dan pertimbangan praktis seperti waktu, uang,
ketersediaan data, dan akses ke responden. Pertanyaan penelitiannya adalah, seberapa puaskah siswa dengan studinya? Nah, itu contoh. Ya, jadi ini adalah suatu dasar ya, artinya bukan panduan ya, artinya seperti kalau Anda ingin melakukan, ya, lakukanlah seperti ini, untuk kualitatif maupun kuantitatif. Tetapi ya, perlu Anda lihat, nanti pada waktu Anda melakukan penelitian, itu banyak hal yang akan ditemukan. Ya, tadinya kita pikir ini cocok untuk kuantitatif, ternyata kualitatif. Terutama kalau kita sudah, misalnya, ini satu contoh, kalau kita sudah dihubungkan misalkan untuk teknologi ya, khusus berbicara mengenai energi, misalnya berbicara yang ada hubungannya itu daya, usaha, dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang menjadi sulit ya, karena ada beberapa orang yang bingung tentang satuan, contoh aja ya. Kalau saya tanya, satuan energi itu apa? Ada yang mengatakan joule. Terus ada lagi yang kebetulan mengambil suatu pendapat dari orang lain bahwa energi itu adalah meter. Oh, kok meter ya? Iya itu Pak, energi head, energi ketinggian pada bendungan itu meter. Nah, hal seperti ini harus diklarifikasi dengan benar. Nah, contohnya, joule atau energi itu ada rumusnya ya, ada Newton kali meter, tidak ada di sini. Newton kali meter. Newton itu adalah berat atau kalau massa itu Newton itu adalah untuk massa ya. Tadi kalau untuk berat ya, Newton meter, sedangkan untuk ini agak terbalik saya. Jadi kalau dilihat ya, Newton kali meter gitu dulu ya. Nah sekarang meter itu satuan panjang ya, joule sama dengan Newton kali meter, meter satuan panjang. Kemudian kita sederhanakan, meter sama dengan joule per Newton. Loh ini benar ya rumusnya, nah itu ya. Padahal kita lihat joule itu energi untuk setiap Newton. M itu meter, kok energi untuk setiap Newton. Nah ini yang perlu kita lihat pada waktu kita membuat suatu keputusan untuk apakah itu penelitian yang kualitatif atau kuantitatif. Nah ini yang menjadi masalah nanti. Jadi ada suatu yang disebut dengan meter adalah energi spesifik. Karena ini adalah untuk penelitian misalnya tentang pengujian di lapangan atau di laboratorium. Itu yang berhubungan dengan satuan, energi, daya, dan sebagainya. Ada yang mengatakan daya itu satuannya watt, tapi ada yang mengatakan bahwa watt itu ada energi. Tadinya ada beberapa penguji yang mengatakan salah, katanya gitu. Tapi pernah saya sebagai pembimbing mengatakan, loh kamu kok bisa mengatakan watt itu sebagai energi? Saya katakan, diam, dia terdiam. Kemudian saya kembalikan gitu ya, energi untuk setiap jamnya berapa? Kemudian dari teringat watt Pak. Nah itu jelaskan, saya bilang. Jadi watt itu adalah energi spesifik untuk setiap jamnya. Padahal energi listrik itu adalah kilowatt jam atau watt jam. Nah itu hal-hal yang nanti yang akan mempengaruhi apakah kita memakai kualitatif atau kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif ya, survei misalnya dilakukan pada 300 mahasiswa di suatu perguruan tinggi dan pertanyaan yang diajukan adalah dalam skala antara 1 sampai 5 ya. Seberapa puaskah Anda terhadap profesor Anda? Kok ngarah ini ya. Seberapa puaskah terhadap dosen Anda gitu seharusnya ya. Peneliti dapat melakukan analisis statistik terhadap data dan menarik kesimpulan seperti misalnya, rata-rata mahasiswa menilai profesor mereka itu 4,4. Ya, mungkin Anda mengatakan, oh ini agak tinggi ya, ini mendekati 5, itu contoh saja ya. Nah, tapi ini bisa juga, ini sedikit saya singgung, bisa jadi terjadi Hawthorne ya, Hawthorne effect gitu ya tadi. Apa itu bias saya Hawthorne itu? Ini tadi
Wah, nanti kok saya memberikan jelek, nanti begitu profesornya membaca atau dosennya membaca, wah ini langsung dia menjadi contoh aja, menjadi killer gitu ya. Mahasiswa saya ternyata saya ajar mati-matian, ternyata memberi saya nilai seperti itu. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Jadi kita lihat itu adalah salah satu contoh dari bias atau mungkin dikatakan penyimpangan. Pendekatan penelitian kualitatif. Wawancara dapat dilakukan mendalam ya, dengan 15 mahasiswa dan mengajukan pertanyaan terbuka seperti seberapa puaskah Anda dengan studi Anda? Apa aspek paling positif dari program studi Anda? Dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan program studi? Wah, ini mikirnya susah ini ya. Apalagi mereka-mereka yang sedang studi ya. Wah, memikirkan judul penelitiannya belum harus menjawab seperti ini. Ya juga harus berpikir keras cara menjawabnya. Ya, kalau Anda berminat menjadi responden, lakukanlah sepenuh hati ya, dan kalau bisa objektif. Berdasarkan jawaban yang diperoleh, dapat dilakukan pengajuan pertanyaan lanjutan untuk memperjelas berbagai hal. Semua wawancara disalin menggunakan perangkat lunak. Ini paling mudah ya. Transkripsi dan mencoba menemukan kesamaan dan pola. Jadi ini referensi saya ini adalah referensi tahun 2017 ya. Ini masih jauh dari AI. Wah itu ya, Artificial Intelligence. Kalau Anda memakai Artificial Intelligence semua itu selesai. Cepat sekali. Ya. Apalagi yang disebut dengan Chat GPT. Ya. Apalagi dengan Google Bard itu. Ya. Saya katakan kemarin, hati-hati ya, nah Google Bard. Tetapi ya, kalau kita kita memakainya itu dengan benar, ya, mungkin tidak ada masalah. Sangat menarik. Setiap kali saya mau menulis artikel, saya selalu membuka itu ya. Ya Google juga bisa, ya ChatGPT mungkin lebih lengkap, dan kita bisa diskusi dan lebih spesifik. Ya. Dan Google Bard juga begitu. Kelihatannya Google Bard itu ya lumayan agak akurat ya. Ya. Saya bilang agak akurat karena ada beberapa yang kurang akurat, mungkin datanya kurang. Pendekatan metode campuran. Wawancara dilakukan untuk mengetahui seberapa puas siswa dengan studi mereka. Melalui pertanyaan terbuka dapat dipelajari hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan mendapatkan wawasan baru. Nanti peneliti menggunakan survei untuk menguji wawasan ini dalam skala yang lebih besar. Peneliti juga bisa memulai dengan survei untuk mengetahui tren secara keseluruhan, diikuti dengan wawancara untuk lebih memahami alasan dibalik tren tersebut. Nanti survei digunakan untuk menguji wawasan ini dalam skala yang lebih besar. Peneliti juga bisa mulai dengan survei untuk mengetahui tren secara keseluruhan, diikuti dengan wawancara untuk lebih memahami alasan dibalik tren tersebut. Bagaimana menganalisis data kuantitatif dan kualitatif? Data kualitatif atau kuantitatif dengan sendiri tidak dapat membuktikan atau menunjukkan apapun, namun harus dianalisis untuk menunjukkan maknanya dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Metode analisisnya berbeda-beda untuk setiap data. Kalau di jurnal ya, khususnya jurnal internasional, ya, yang paling disorot ini ya, itu yang disebut dengan discussion. Ya, sebelum kesimpulan ya, atau conclusion, ya, itu discussion harus kuat ya. Dalam hal ini dalam mendiskusikan hasil ini tadi ya. Menganalisis data kuantitatif. Data kuantitatif didasarkan pada angka. Matematika sederhana atau analisis statistik tingkat lanjut digunakan untuk menemukan kesamaan atau pola dalam data. Nah, kesamaan pola maksudnya dia. Umumnya hasil dilaporkan dalam bentuk grafik atau tabel. Aplikasi seperti misalnya Excel, SPSS, ya, atau R ya, dapat digunakan untuk menghitung hal-hal tersebut. Ya. Skor rata-rata atau mean. Ya.
berapa kali jawaban tertentu diberikan, korelasi atau sebab akibat antara dua variabel atau lebih, reliabilitas dan validitas hasil. Nah, nanti istilah-istilah ini akan kita diskusikan pada posting saya yang akan datang ya. Tadi bukan lebih detail, tapi ada bagian-bagian nanti yang perlu diskusikan lebih lanjut. Menganalisis data kualitatif. Data kualitatif lebih sulit dianalisis dibandingkan data kuantitatif. Ya, karena ini terdiri dari teks, gambar, atau video, ya, bukan angka. Nah, ini harus tajam betul. Ya. Beberapa pendekatan umum untuk menganalisis data kualitatif meliputi analisis isi kualitatif, melacak kemunculan, posisi, dan makna kata atau frasa. Wah, ini agak sulit ya, kita ahli betul. Analisis sistematik, meneliti data dengan cermat untuk mengidentifikasi tema dan pola utama. Kemudian ada analisis wacana, mempelajari bagaimana komunikasi bekerja dalam konteks sosial. Ini ada referensi yang saya pakai sebagai acuan. Yang pertama adalah research design, quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based and community-based participatory research approach. Ya, terbitan tahun 2017, ditulis oleh Patricia Levy. Ya, sedangkan yang kedua adalah qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Ya, ada 342 halaman. Tahun 2016 yang ditulis oleh John W. Creswell. Sedangkan yang ketiga adalah Introduction to Qualitative Research Methods, ya, ada 416 halaman, diterbitkan 2016, ditulis oleh Stephen G. Taylor. Saya kira demikian ya. Semoga bermanfaat.